Halo, selamat siang. Saya Niko Priyanata dari kelas TOB NIM A21047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kepemimpinan mengenai teori-teori kepemimpinan. Pengertian teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa memiliki sifat-sifat tertentu dapat membantu seseorang individu menjadi pemimpin. Yang notabene, sifat ini merupakan bawaan lahir individu. Namun, ada teori yang menyatakan bahwa model kepemimpinan seseorang dapat dipengaruhi atau dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, serta pendidikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Macam-macam teori kepemimpinan. 1. Gradman Theory. Gradman Theory atau dikenal sebagai teori yang hebat, membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Kedua, trait theory. Trait theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Keempat, teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari The Gradman Theory. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Yang kelima, behavioral theories. Behavioral theories merupakan reaksi atas trait theory. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri. Daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut, teori ini menganggap bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. 6. Teori Servan. Teori kepemimpinan Servan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seseorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Teori transaksional berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau pengikutnya. Perjanjian ini dibuat dengan mendapat pertukaran atau transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dengan staf. Yang terakhir dan yang ke-8 ada teori transformasional. Mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan. Bahkan mampu memotivasi setiap anggotanya. Gaya pemimpin
transformasional selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.